Ya 3 segmen lumayan lah. Tadi kita udah ngomongin soal spiritual, ya agama. Ini kita agak ngomongin yang nggak tahu menarik atau enggak. Jadi kita kaitkan dengan hal-hal kehidupan aja. Tertarik dengan politik nggak? Enggak, oke. Keluarga tertarik dengan politik nggak? Bapakku tertarik. Sejauh apa? Sejauh dongkol kalau pilihannya nggak jadi. Iya itu. Iya benar. Iya sih. Dan sejauh pilihannya jadi, mau salah mau benar tetap didukung. Woi sedap. Nah, itu bapakku tuh. Jadi program apa gitu agak ngaco, terus dia bilang emang ini masyarakatnya aja gitu tuh. Dia pasti gitu kalau nonton berita, terus ya, emang ini masyarakatnya gini. Oke, kita bicara pakai base-nya pemerintahan hari ini, oke? Menurutmu ada nggak dampak politik hari ini terhadap kehidupan keluarga? Kehidupan keluargaku. Ya. Nggak tahu, misalnya kita ngomongin ada orang, misalnya ada PNS gitu, ternyata dia dapat program-program dari pemerintah yang akhirnya menjadikan dia, berarti itu berdampak gitu, ya, untuk dia. Kalau kau ada nggak berdampak buruk ataupun baik dari pemerintahan hari ini? Nggak pernah mikirin? Nggak ada sih kayaknya, Bang. Nggak ada tuh, kayaknya nggak ada dampaknya deh gitu. Iya. Baik ataupun buruk. Kayaknya nggak ada. Karena menurutku ya, pemerintahan itu ada dampaknya untuk kelas-kelas tertentu, menengah lah. Kalau miskin kayak aku kayaknya nggak akan dapat. Gagal dong dia. Bisa dibilang. Ya, bisa dibilang lah. Kayaknya dari dulu deh aku juga. Dari dulu aku kayaknya nggak pernah merasakan ada dampaknya gitu. Dulu mungkin di sekolah. Apa tuh? Programnya yang 9 tahun wajib sekolah. Oke. Kan nggak bayar tuh, Bang. Oke. Tapi itu pun waktu masih di Tangerang. Oke. Terkena dampaknya. Di sini ternyata sekolah bayar. Yang katanya duit gedung, katanya buat SPP. Tetap aja bayar ya? Tetap aja bayar. Makanya aku pikir kayaknya nggak ada di dampaknya apa sih? Tidak ada, Bro. Sakit pun bapakku waktu jatuh dari yang lantai 3 itu, Bang. Juga pakai BPJS sama juga, dampaknya juga menurutku nggak ada sih, menurutku nggak ada. Berarti intinya kau nggak dapat apa-apa lah. Nggak dapat apa-apa. Wow. Kecuali kalau pas pemilihan ya, itu ada. Apa tuh? Ya serangan fajar. Bapakku dapat kaos, lumayan. Aku dapat stikernya tuh. Itu doang paling. Berarti kau nggak pernah nyoblos? Enggak lah, Bang. KTP nggak ada. KTP belum ada. Apakah ketidakpunyaanmu KTP itu karena pemerintah atau emang karena dirimu aja gitu, males mengurusnya, atau emang karena birokrasi kita gitu jadi kau males ngurusnya? Males ngurusnya karena birokrasinya gitu sih. Kayak ribet. Bener. Dipermudah dengan internet misalnya, kan ada yang sekarang ngurus KTP internet itu tetap juga ribet karena di sini belum bisa terpakai. Internet tuh cuma berlaku di daerah-daerah yang cukup maju aja, Bang. Di daerah ini pun nggak kepake, jadi malas ngurus. Berarti kalau mau dibilang dampaknya buruk lah yang ada. Iya, kalau dibilang sih buruk sih jatuhnya dampaknya di aku. Tapi apakah kau tidak apa-apa dengan itu? Ya udahlah. Nggak apa-apa. Nggak pengen bersuara atau apa sih gitu? Karena tidak tertarik ya, Bang, akan hal itu. Jadi kayak tertarik tidak tertarik, dampak tetap ada kan? Gitu? Dampak tetap ada. Tapi balik lagi yang kalau aku sih nariknya gini. Udah nggak tertarik ngelihat pemerintahan mau berkoar, walaupun dampaknya buruk juga jadi nggak tertarik. Buat apa gitu, Bang? Kayak ya udahlah, ini yang ada akhirnya ya udah gitu aja lah. Kalau sekarang gitu. Mungkin belum dihantam yang banyak, belum sering nonton berita. Kalau mungkin kayak bapakku yang sering nonton berita, mungkin kayaknya bakal, wah ini harus nih aku gini, kayaknya gitu sih.
Kalau untuk sekarang nggak terlalu dapat dampak besar. Oke, kalau untuk berkehidupan, menurutmu ini udah cukup enak nggak? Soal kebebasan, soal apa berkarya, soal bicara, soal apapun gitu menurutmu? Kalau itu kebebasan berkarya dan itunya ya, lain-lainnya ya bang. Ya. Aku juga nggak dapat dampak apa-apa dari itu. Tapi maksudku nggak terhalangi. Nggak terhalangi juga. Nggak terhalangi ya. Nggak ada sih, nggak terhalangi. Aman-aman aja. Aman-aman aja, makanya ya gimana ya, kayak orang biasa normal pada umumnya lah, yang miskin ya. Kalau yang kaya mungkin dapat lah dia pasti tuh. Kalau orang yang miskin normal, kayaknya aman-aman aja deh. Kayaknya aman-aman aja deh. Kan dia dibungkamnya secara perut. Oke. Jadi ya nggak terlalu tertarik ya akhirnya. Nggak terlalu tertarik. Bahkan buat menyuarakan apapun juga. Bener, buat menyuarakan tertarik sih. Terima aja lah. Terima aja. Sampai ini aja mungkin aku tahu riwayat presiden yang oke aja dari abang. Masa sih? Yang Gus Dur itu. Itu pun karena aku mencari, kan abang ngomong Gus Dur sih oke. Menurut abang itu apa iya? Ya. Akhirnya aku cari di YouTube dan iya juga. Itu doang yang akhirnya tertarik. Ya. Tapi kan aku nggak ngerasain di zaman itu. Sebenarnya aku juga enggak, karena aku waktu masih kecil. Aku taunya juga setelah dewasa gitu. Ya itu. Setelah ini nggak ada lagi kayaknya tertarik dari ini aja deh yang orang-orang bilang perbandingan dari zaman Pak SBY sama Jokowi ini. Kan ada tuh orang sering buat tuh perbandingan enak zaman SBY katanya. Aku juga bilang zaman SBY nggak enak-enak juga. Sama aja. Maksudnya nggak, kok keluargamu nggak terlalu dampak apapun ya. Nah mungkin yang bilang itu PNS tuh yang ada dampaknya ya. Sama petani bisa jadi. Bapakku juga bukan petani. Oke, benar juga. Jadi keluargamu berangkat dari apa? Dari keluarga yang apa? Wira swasta, pedagang, usaha apa? Sehingga bisa dikulik bahwa berarti dari sektor ini pemerintah nggak ada itunya ya. Kalau waktu zaman sekolah untuk data, orang tua aku kerja apa, aku jawab wira swasta. Tapi kalau yang sekarang sih ya kayaknya wira usaha itu. Pedagang ya. Nggak ada ya gitu, dari pemerintah dikasih kayak nggak ada modal gede, modal usaha dibantu untuk menggedekan, nggak ada ya. Nggak ada bang. Nggak ada pembelajaran lebih apa, nggak ada ya. Nggak ada sih, nggak dapet bang. Makanya nggak ada ngaruhnya dari dulu yang zamannya SBY pun sampai mamaku tuh bisa dibilang dagang ya, dari berjualan apa aja sih dulu, sembako ya iya, yang ini iya, ketengan iya, terus banyak lah pokoknya. Dan dengar dari ceritanya juga di zaman Soeharto yang enak, katanya dia. Malahan. Terlepas dari banyaknya lain yang tidak enaknya itu. Mungkin. Tapi dari cerita mama bapakku yang enak itu waktu zaman Soeharto jualan. Tadi ya. Berarti bener itu enak zaman Kuto itu ya. Mamaku sih iya sih. Berlaku ya untuk mamaku. Oke. Mama bapakku bilang iya. Setelah itu udah ngaco tuh. Oke, tapi kau pernah dong tertarik untuk isu-isu yang terjadi? Pernah. Walaupun itu tidak ada dampak, misalnya tidak ada dampak apa-apa, tapi kok tertarik. Kalau misalnya aku kasih tahu, aku misalnya ada satu contoh kehidupan ya, nggak jauh-jauh dari rumah aku lah gitu. Ada suami istri yang tinggal ngontrak, lalu istrinya melahirkan di rumah sakit. Biayanya 15 juta. Mereka tidak mampu bayar. Suami istrinya kabur. Anaknya ditinggalkan di rumah sakit. Menurutmu kalau mau dicari apa yang salah? Siapa yang salah? Kalau itu ya jelas pemerintah sih bang. Kalau itu udah jelas pemerintah? Iya. Kenapa? Masa negara cuma ngurus biaya ngurus nikahnya doang sih, nggak mau ngurus
melahirkannya. Oke. Masa kita jadi yang ngurus? Ya memang itu tanggung jawab kita ya, tapi kalau fasilitasnya sangat sulit, Oke. ya itu udah salah pemerintah sih menurutku. Salah pemerintah. Iya, iya itu mirip-mirip kayak Kayak apa? mirip kayak apa sih namanya emang jargon atau apa sih namanya yang mencerdaskan bangsa? Oh iya. Tapi sekolah disuruh bayar kan Aneh. aneh gitu. Iya. Ya mirip lah menurutku. Oke. Oke. Masyarakatnya disuruh sehat, disuruh ini tapi bayar mahal lagi. Terus masyarakatnya disuruh anak-anaknya cerdas. Dari sekolah bayar kok gimana coba cerdasnya? Ya. Nggak tahu apa dulu kita nih dari masyarakat yang dijajah. Masyarakat yang bodoh ya. Masa mau dijajah lagi? Iya gitu. Makanya aku pernah punya pemikiran jangan-jangan yang jajah tuh bukan Belanda. Belanda tuh didatengin sama orang buat Indo. kedok. Heeh. Cok Reneo. Tempatku akeh ya. Iya. Jangan-jangan gitu. Karena begini banget nih malahan zaman sekarang. Mencerdaskan bangsa tapi sekolah bayar tuh agak ngaco juga. Berarti kalau banyak hal yang terjadi di masyarakat yang tidak bisa tertanggulangi, berarti itu kegagalan pemerintah. Menurutku iya. Kayak terus peranannya apa dong? Apanya Pak? Kayak terus peranannya apa dong gitu ya kan? Masa dia pemerintah cuma ngurusin ekonomi global? Enggak sih kalau ngurusin menurutku peranan tugas kan berarti ya. Ya maksudku kalau sampai di tahap itu bukan pemerintah yang nopang. Jadi sebenarnya pemerintah ini nopang apa di negara ini? Memikirin ekonomi. Ini dinding-dinding yang retak kan buat fotonya cuma dipajang itu doang kan tugasnya gimana sih? Aku nggak tahu tugas presiden dan wakil presiden. Ada wakil presiden juga buat apa gitu? Biar ada. Nah, ya biar Pancasila, emang Garuda nih, Garuda Pancasila. Masa cuma presiden doang kan yang kiri kosong Ke bawah aja. Nggak ada kaki-kaki. apa peranannya apa juga kalau yang dikasih tahu di internet sama guru itu yang bagus-bagus tapi yang kuliah ternyata tidak, menurutku apa jadi peranannya, yang salah yang mana, yang benar yang mana nih, aku jadi bingung juga ya. Makanya ya lagian juga nggak ada dampaknya di aku banget, jadi aku nggak tertarik juga. Lihat ya peranannya apapun yang seharusnya ini tapi dia nggak ngelakuin, ya udahlah. Ini mah kayak ketua kelas di kelasku aja. Tapi maksudku kok nggak pernah gitu tarik atas isu orang lain terus kayaknya aku harus ngambil peranan deh ini gitu. Isu orang lain kayaknya nggak tertarik sih, nggak tertarik kan. Apa yang kayak gitu ya Bang? Mungkin aku bersikapnya ngeri juga. Ya udah cuman tidak ada tindakan apa gitu, nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Hanya itu. Ya kan baru umur segini kan, jadi kayak mikir ya lu sama gua udah gitu aja. Nggak ada pemerintah gitu, pokoknya lu sama gua udah hidup. Kalian tidak tertarik. Kayak iya aku ngerti sih, tapi kayaknya aku belum sepeduli itu dari belum ya. Aku masih bobrok juga. Lingkungan sekitar juga masih begitu. Ya. Nggak tertarik. Ini ada ini yang paling enaknya aku ya, soal politik. Oke. Misalnya ada nih temen yang keluarganya jadi pejabat. Aku punya teman yang keluarganya jadi pejabat. Oke. Dia menceritakan ini baik-baiknya di partai keluarganya. Oke. Dan menjelekkan partai yang di sana. Menurutku malah jadi minusnya sebuah pemerintahan tuh ya, dari awalnya dia sebelum pemilihan aja udah minusnya tuh di situ. Menjelekkan partai yang A, B, C. Minusnya itu menurutku pastinya orang kayak gini malah kayak jualan bakso.
Di sana bakso babi. Di sana bakso babi gitu. Jelek banget gitu loh caranya. Iya. Padahal dia babi juga kan. Dia nggak mau kelihatan pakai babi. Bener, jadi harus nunjuk dulu. Nunjuk orang. Kayak orang selingkuh tapi biar nggak ketahuan, kayaknya nuduh dulu deh. Nuduh orang selingkuh dulu. Kamu selingkuh kan? Selingkuh. Iya. Tapi kau punya atau cuek juga punya pemikiran negara yang kau idam-idamkan nggak sih harus seperti apa gitu? Kalau yang diidam-idamkan ada bang. Kayak gimana tuh? Karena sudah menjalani hidup seperti ini dengan pemerintahan seperti ini, jadi yang kuidam-idamkan tuh malah balik ke kerajaan. Itu yang paling kuidam-idamkan. Karena ini masih ngawang-ngawang kan status sosial kita. Iya dong, maksudnya masyarakat kerja agak ini dikit, status sosialnya udah beda sama yang ini. Oke. Penolakan status sosial jadi terasa, walaupun tidak, orang-orang juga tidak membuat status sosial itu ya. Maksudnya tidak terbuat dengan sendirinya. Terbuat dengan sendirinya. Makanya aku ngeliat, mending kerajaan deh, ngapain jadi kayak gini gitu. Udahlah, jelas mending rakyat jelata, pasti nikahnya nanti sama rakyat jelata lah, udah gitu. TNI atau anggota-anggotanya pasti nikahnya sama yang sederajat lah. Yang sederajat sama. Jadi kita juga gampang milihnya ya. Jadi gampang milihnya, itu salah satu yang menikmatnya. Nggak kayak gini sekarang gitu. Sama ini juga. Kan kalau presiden kita ngaco, kita bisa minta untuk dilengserkan kan? Bisa. Ya demo, melakukan apapun lah. Apa bedanya sama kerajaan jadi menurutku? Lah kalau raja kita ngaco, ya kita lengserin kan? Perang. Ya bedanya cuman itulah, perang. Maksudnya jadi ngapain kalau emang mampu gitu memerangi kerajaan itu? Ya mungkin butuh waktu lumayan lama ya bang, bertahun-tahun, berabad-abad mungkin. Daripada pemilihan terus ngaco nih, turunin ngaco, ngabisin duit negara, kita iuran buat hal itu tuh loh, kita patungan buat hal itu gitu loh. Kita patungan? Iya, patungan buat hal itu gitu, menurutku mending perang lah. Darahku kecocor di tanah-tanah gitu, terus anak-anakku melanjutin lagi, mending gitu sih, daripada aku harus iuran buat ngelakuin hal itu yang berulang dan ngaco terus. Makanya tertarik di kerajaan. Kalau di kerajaan kau siap di posisi kasta apapun. Kasta apapun. Gamblingnya misalnya kau dapat raja yang zolim gitu. Nah ya itu perang jadinya kan. Perang. Udah itu aja kan. Pilihannya lebih jelas gitu. Oke. Makanya tertarik sistem kerajaan kayaknya. Asik kayaknya. Asik kayaknya ya. Terus kalau udah perang yang jadi raja lagi siapa? Sama aja, berarti perang jadi raja sama kayak pemilihan presiden. Sama kan? Tapi setidaknya tuh gini sih. Gimana? Ini agak ini kan, bingungnya aku tuh pemilihan bebas dari masyarakat. Ya kan, masyarakat mau manapun. Tapi kita lihat lagi kastanya kasta yang tinggi juga. Orang-orang bangsawan lah anggapnya. Apa bedanya juga kan sama yang ini, menurutku. Makanya kalau masih bias-bias kayak gini, udahlah, anggap aja ini kerajaan, nggak usah pakai demokrasi. Jangan demokrasi tapi masih ada oligarki dalamnya gitu. Makanya bang, enggak lah. Kayak berubah nama doang. Tapi turunnya ke orang-orang itu juga. Orang-orang itu juga sistemnya sama-sama aja, merah aja. Iya benar-benar kayak lockdown diganti PPKM. Gitu kan. Bukan lockdown. Apa sih? PSBB. PSBB jadi PPKM. Besok jadi Persikabo. PSTNI. Borneo. Oh iya. Makanya aku belum tertarik sih di umur sekarang ini, belum tertarik terkait politik pemerintahan. Pernah berantem dengan teman gara-gara politik? Karena dia pilihannya beda. Nah, itu aja aku orang misalnya aku milih ini.
Aku untuk menghindari keributan, aku akan ngikut sama apa yang dia pilih. Oh iya. Jilat sana sini aja. Oh. Cari amannya, cari jalan tengahnya. Males debat. Males debat. Karena sama aja menurutku. Aku mendebatin juga buat apa? Kayak ini bukan keluarga aku yang kupilih gitu. Oke. Jadi kan ya udah, nanti kalau misalnya dia ngebahas yang kuning loh yang bagus, oh iya yang kuning bagus, yang merah gitu. Nanti sama temen yang suka merah, oh yang merah, iya yang merah, gitu aja udah. Ya kayak kita ngejok di kafe mana, oh iya, terus ngejilat deh kafe ini oke, lain nggak tahu lah ya. Tahu lah ya. Gitu aja. Aku gitu sih, males kan untuk debatin. Oke. Apalagi selera loh. Iya benar juga sih. Enggak, bukan soal bagus enggaknya, kan itu selera. Oke, untuk menutup segmen politik ini, gini deh, kan kok, apakah kau orang yang cukup bersuara tentang sesuatu walaupun tidak berbau politik lah? Misalnya untuk dirimu, apakah kau orang yang cukup frontal misalnya di Twitter atau di apa? Iya nggak sih? Kau cukup iya nggak? Biasanya apa sih yang menjadi isu menarik buatmu gitu? Apa sih kalau politik nggak menarik, berarti apa sih yang menarik buatmu? Apa yang sering kau bahas? Apa yang sering kau pikirin, diskusiin, atau apa sih yang sering kau lontarkan? Kayaknya isu-isu sosial. Isu-isu sosial. Iya, aku nggak tahu juga politik tuh ada kaitannya sama sosial. Pasti dong. Kayaknya pasti ya bang. Tapi isu-isu sosial yang baunya sih ke nilainya gitu. Kayak orang ngomong-ngomong soal toleransi tapi begini kelakuannya. Itu aku kayak terus kok ngapain ngomongin soal toleransi, yang kau lakuin bukan toleransi kok. Itu yang biasanya yang tertarik, terus aku ungkapkan. Biasanya itu doang. Berarti kau lebih tertarik pada hal-hal sosial kemanusiaan lah ya, daripada politik. Belum tertarik ya. Lebih menarik itu menurutmu ya? Menariknya sih menarik gitu. Untuk sekarang. Mana tahu kan 2-3 tahun ke depan aku masuk ke Partai Kuning. Tahu. Masuk ke Partai Kuning. Ternyata enak duitnya. Tapi kalau disogok mau nggak? Suruh nyoblos sesuatu? Itu nggak aku. 1 juta? Nggak, aku pernah kok. 10 juta? Nah itu mikir 2 kali. Itu mikir 2 kali. Sesuai kondisi lah. Kalau misalnya aku memiliki pekerjaan. Anjing, berarti sama aja anjing. Memiliki pekerjaan dengan gaji yang cukup 3 juta aja sebulan. Kayaknya 10 juta aku nggak tertarik. Iya. Berarti tepat sih kok nggak usah tertarik ke politik lah gitu. Ternyata 10 juta cukup menggoyahkan ya. Jadi kayaknya mikir 10 juta, coba nyoblos gitu. Bodoh amat lah pokoknya, orang lain miskin, mati, kelaparan, sakit, dengan pendidikan gak lancar, bodoh amat deh. 10 juta yang penting masuk di tangan. Oke. Kayaknya sih. Oke, kita lanjut ke segmen ketiga, terakhir lah.